Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Sungguh pagi yang luar biasa. Saya udah kira-kira 2 minggu. Rasanya kayak 2 minggu gitu. Padahal baru seminggu saya skip gitu ya. Tapi I really do miss this church, you know. Saya benar-benar miss home banget gitu. Saya sebenarnya dalam minggu lalu tuh saya berlibur. By the way, di sini ada yang ikut liburan sama saya, a couple and their kids. Ini ada sepupu saya ada di sini. Ada Yudi dan Sera, namanya sama ya. Tapi dia nama lainnya itu adalah DKI 1. Sama dengan DKI 1 itu. Gubernur kita gitu, panggilannya sama gitu. Tapi I'm so blessed by this trip. Karena ini trip sepupu saya lagi married. Dan dia married di KL, tapi kita ada kesempatan untuk bersama-sama berjalan. Karena saya waktu lagi Desember nggak liburan, saya jadi take a time untuk sama-sama vacation dengan family saya. Dan ini luar biasa sekali, saya sangat diberkati sekali by this trip. After saya nggak tahu, saya nggak berani even lihat timbangan. Karena after a few, setelah beberapa babi guling dan beberapa butir durian, saya juga nggak tahu gitu beratnya udah sampai seberapa. But I know that I'm blessed, I know that I'm protected. Saya tahu saya diberkati dan saya tahu saya dilindungi. Amin. Karena selama liburan itu udah pasti kita naik alat transportasi. Naik pesawat, kadang naik mobil. Terutama kalau pesawatnya, I'm sorry to say, but it's Air Asia. You know, percaya apa enggak bahwa itu sempat, bukannya sempat, itu lewat namanya pikiran gitu. Kenapa Air Asia? Udah booking, Bo, gitu loh istilahnya. Udah terlanjur, masa mau diganti gitu loh istilahnya. Dan tapi I believe Tuhan berbicara sangat banyak dan dia selalu memberikan firman-Nya sebelum kita mengalami sesuatu. Amin. So as the word is preached, selama firman Tuhan itu dibagikan, maka mujizatnya mengikuti. Dan mujizatnya mengikuti setiap orang yang percaya. Amin. Oke. Sekarang saya somehow Tuhan mengingatkan saya, tadi saya dapat konfirmasi lagi dari words after words, dari sharing after sharing, dari the worship, you know, I enjoy the worship. Dan benar-benar Tuhan berbicara mengenai proteksi. Tuhan berbicara mengenai perlindungan. Tuhan berbicara mengenai covering. Ini sangat penting sekali karena hati kita ini senantiasa itu suka sekali was-was dan takut. You know, kadang-kadang kalau kita udah ketakutan dan kita ada papa mama kita, apa yang kita lakukan? Merapat. Langsung merapat ke papa atau ke mama, betul? You know, itu sama. Kita datang kepada Tuhan itu sama dengan kita merapat seperti itu. Yes, God, Tuhan selalu ada di sana. Dan seperti tadi itu seperti dikatakan, Fedri aja lihat anaknya aja, dia selalu ada around. Mungkin si Ray ini nggak lihat. Mungkin dia nggak kelihatan bapaknya lagi ada di mana. But Father's love, kasih daripada Bapa dan perlindungan Bapa itu senantiasa itu membayang-bayangi dia. Seperti bayangan. Amin. Seperti bayangan itu selalu mengikuti. Dan tidak pernah lepas. Ada yang bisa lepas dari bayangannya sendiri? I call you the shadow man. Ini saya kena lampu, ada bayangan saya. Saya pergi kemana, dia selalu ada di sana. Bayangan itu selalu mengikuti. Tapi kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan berkatnya. Amin. The thing is, kita datang karena kita ingin dekat dengannya. We just wanna be close. Just wanna be close to Him. Amin. Karena di dalam kedekatan itu ada yang namanya hubungan. Dan Kristus dia mati untuk dan hidup kembali untuk hubungan. Amin. Dia tidak sekedar mati dan hidup kembali hanya untuk berkat. Tapi dia mati dan hidup kembali untuk hubungan supaya hubungan saudara dengan hubungan Bapa itu bisa disatukan kembali. That's what Christ dies for. Nah, di dalam hubungan itu terkandung berkat-berkatnya. Oke? Terkandung perlindungannya. Ada perlindungannya di sana, ada berkatnya di sana, ada upahnya, the reward ada di sana juga sekalian. Amin. Dan saudara nggak pernah bisa lepas hubungan. Sekali saudara udah diangkat menjadi anak, selama-lamanya saudara jadi anak. Too bad, it's too late. Oke. Too bad man, you already safe. Amin. So, well,
Kalau ada yang bilang, Pastor, this is too good to be true. Yes, it's so good and it's so true. Benar nggak? Karena gospel itu, kata gospel, kata Injil, itu sebenarnya bukan hanya good news, bukan hanya kabar baik. Tetapi kata yang lebih tepatnya yang dipakai, gospel adalah too good to be true news. Sebab itu saudara bilang, this is too good to be true. Yes. Saudara harus bilang yes and amen. Amin. Nah, kalau misalnya kita datang hanya karena berkatnya, ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena suatu saat saudara apabila ada kesusahan datang, nanti saudara sendiri akan kecewa. Why? Karena kalau kita menyangka bahwa upah dari kedekatan itu hanya berkat saja, dan kita asosiasikan dekat hanya sama dengan berkat saja, dan saudara mulai melihat hal-hal yang sifatnya fisik aja, yang ada di luar saja. Lama-lama begitu saudara nggak melihat hal itu, saudara pikir Bapak nggak dekat dengan kalian. Padahal Bapak itu senantiasa itu mau dekat dengan kalian. Dia itu pingin memeluk kalian dan dia itu menunggu setiap saat bagaimana saudara-saudara bisa datang mendekat kepada dia. Detik saudara rasanya udah nggak nyaman, saudara langsung dekat kepada dia. That's really the joy of the Father. Coba lihat bapak-bapak yang di sini. Begitu anaknya itu, begitu ada something happen terus dia mulai merapat ke bapak-bapaknya, kira-kira rasanya gimana? Rasanya, wih seneng kan gitu loh istilahnya. Coba kalau misalnya begitu anak, begitu ketakutan merapat ke mbaknya gitu. Rasanya gimana? Sakitnya tuh, ya. Sakitnya di sini banget gitu. Bener gak sih? Is that true, Father? Is that true? The daddies? Yang belum punya daddies, yang belum jadi daddies, don't worry. You will experience that. Oke? Tapi itu something yang saudara tahu bahwa bukan hanya berkatnya saja, tapi saudara-saudara benar-benar itu dalam setiap saat saudara bisa datang kepada dia dan saudara bisa mengalami apa yang namanya a real relationship. Suatu hubungan yang real, suatu hubungan yang saudara bisa rasakan setiap hari. Nah, ini saya bicara konsepnya dulu, tapi nanti saudara saya akan bicara mengenai hal yang realnya, oke? Yang kita bisa alami, yang kita bisa rasakan setiap hari. Karena percuma saudara kalau misalnya saudara bilang, ya saya sayang tapi tidak pernah merasakan apa sih secara fisik rasanya itu kayak gimana, betul? Benar, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dengan demikian dia telah mengekspresikan cinta kasihnya 2000 tahun yang lalu, dikatakan di dalam firman, dan saudara-saudara tidak menggantungkan kepada perasaan tetapi kepada firman. Betul, karena perasaanmu bisa up and down, tetapi firman Tuhan tidak akan up and down, dia akan kekal untuk selama-lamanya. Your faith, imanmu itu bisa up and down, bisa naik dan turun. Tetapi yang namanya his faith, imannya tidak akan pernah bisa naik dan turun. Dan imannya berkata, aku mengasihimu, apa adanya kamu datang aja, kapanpun kau datang, dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan melanggar segala sesuatu pun, engkau keep coming. Karena disitulah dimana aku akan mengatakan kepadamu bahwa dosamu telah diampuni. Bahwa kamu tetap disayangi. Bahwa aku akan berikan favor. Aku berikan anugerah tanpa batas. Amin. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu kadang-kadang kita hanya mengasosiasikan berkat. Berkat itu coba kalau saudara mikir, langsung saudara mikirnya biasanya beberapa hal ini. Biasanya sangkut pautnya nomor satu pasti uang. Betul? Berkat equals uang. Kedua, berkat equals posisi atau pengaruh. Benar kan? Orang selalu mikirnya itu keadaan ke sana. Ya kalau kesehatan ya udahlah. Kalau dalam keadaan sehat, biasanya orang nggak mikir itu berkat. Tapi kalau udah dalam keadaan sakit, berasa sehat, baru berasa berkatnya. Tapi kebanyakan, ya kita perlu dua-duanya ya. Nggak ada gunanya kita punya banyak uang tapi sakit-sakitan. Tapi juga nggak ada gunanya. Ya kita sih nggak ada, kita sih sehat terus nggak ada uang juga repot juga, betul kan? So we need both, tetapi itu bukan the real thing. Masalahnya kebanyakan kita dihadapkan dengan yang namanya foto. Tahu foto?
Mau Photoshop kek, mau foto apa kek, di Instagram kek, di Path kek, di Facebook kek, itu semua itu membombardir kita setiap hari. Kadang-kadang kita ngelihat foto di Instagram, wah si ini lagi di Bali, makan ini, pakai pakaian ini, pasti hidupnya enak terus kayak begitu. Betul nggak? Ya kan, langsung mikir gitu. Ada yang bilang kerja pun tetap posting, kayaknya nyantai. Kalau saya lebih suka posting makanan, itu netral. Enggak suasana, saya hanya memposting saja. Gitu loh. Istilahnya saudara ngiler mau makan silahkan. Ya kan, netral. Tapi kan ada yang suka selfie kan, gitu. Selfie lagi di sini, selfie lagi di sana. Seolah-olah punya gaya hidup yang sangat glamor gitu. Padahal itu aja juga bisa karena diajak orang atau dibayarin orang. Betul kan? Betul nggak? Jujur. Iya kan? Kalau udah kayak begitu dan kita ini melihat dari luar saudara. Is that the truth? Is that the fact? Itu yang namanya berkatkah? Ini bahwa berkat atau kesuksesan itu bukan karena sesuatu. Karena berkat dan sukses itu adalah seseorang. Yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan karena Tuhan Allah menyertai Yusuf, maka Yusuf adalah seseorang yang selalu sukses atau berhasil. Jadi tergantung dengan siapa kamu berasosiasi, yaitu sukses kamu. Kalau kamu memikirkan sukses, misalnya karena Firaun itu menyertai Yusuf atau Potifar menyertai Yusuf, maka Yusuf adalah seorang yang sangat sukses. Berarti kesuksesannya tergantung dari si Potifar atau si Firaun. Tetapi dikatakan Tuhan sendiri. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mempunyai segala isinya, itu yang menyertai Yusuf dan saat ini menyertai saudara dan saya, dan dia tidak pernah menyertai saudara 24 kali 7, 365 hari. Dia tetap menyertai saudara. Kemanapun saudara pergi, sama dengan bayangan, dia akan mengikuti saudara. Dan itu yang punya langit dan bumi. How lovely it is. How great it is. Begitu luar biasanya hal itu. Amin. So great. Kalau saya jadi saudara ya, saya udah loncat. Wah, saya punya backupnya itu luar biasa. Backingan saya itu bukan backing sembarang backing. Backing saya itu luar biasa, saudara. God of heaven and earth. Amin. Nah, tapi juga kita sering lihat, begitu lihat orang atau denger gitu ya kabarnya, si ini nih kayaknya usahanya kurang berhasil nih, nggak diberkati nih, dia nggak sukses nih. Bener nggak? Kita langsung judge. Nah, kalau dia nggak sukses, mungkin pasti ada yang salah dalam kehidupannya. Pasti ada dosa nih. Dia pasti melakukan satu kesalahan atau ada dosa yang diumpet-umpetin nih. Kita langsung mikirlah ke sana. Betul kan? Pasti ada apa nih yang nggak beres. Saudara jangan cepat untuk menghakimi keadaan seseorang ya. Cuman dari luar saja. Karena keadaan lahiriah itu bisa berubah sewaktu-waktu, betul? Bank account bisa berubah sewaktu-waktu. Keadaan perusahaan bisa berubah sewaktu-waktu. Omset bisa berubah sewaktu-waktu. Betul nggak? Proyek bisa berubah sewaktu-waktu. Yes, it can change. Saudara, kalau ini mungkin ya, hal ini mungkin tapi nggak berlaku untuk orang yang di dunia ya. Di dalam dunia orang melihatnya sebagai dari sisi luarnya. Tetapi saya katakan di dalam Kristus. Oke, di dalam Kristus kesuksesan kita itu tidak tergantung dari cara pandang orang dunia kepada kita. Amin. Tetapi kesuksesan kita itu adalah tergantung dari siapa yang bersama-sama dengan kita. Amin. Yesuslah kesuksesan kita. Kamu punya Yesus, kamu punya sukses. Sukses itu equals Jesus. Kamu mau proyekmu sukses? Kamu mau ministrimu sukses? Kesuksesan ministry itu bukan diukur dengan banyaknya orang yang follow. Yes, itu follow, itu buahnya, betul.
Kesuksesan ministry bukan di pelayanan, sebuah pelayanan bukan dengan diukur dengan berapa banyaknya setiap kali KKR. Kemarin saya ngobrol dengan Pastor Paul, our overseer, penilik jemaat kita. Saya Skype dengan dia. Dia katakan ada seseorang gembala, pastor di Australia. Dia meninggal umurnya 92 tahun. Dan dia pelayanan dari umur 20 tahun. Jadi selama 72 tahun pelayanan, itu gerejanya segitu-gitu aja. Tapi dia melayani orang aborigin. Tahu? Orang aborigin, suku asli yang dari sana. Dan dia pelayanan aja. Selama 72 tahun. Menurut ukuran orang dunia, orang ini nggak pernah kemana-mana. Cuman ke suku aborigin doang. Menurut ukuran orang dunia, ini nih, atau menurut ukuran agama yang kita lihat, TV atau apa, ini impactnya cuma orang aborigin. Kemana-mana cuma orang aborigin. Apa Tuhan gak suruh untuk ke dunia sebenarnya ngabarin Injil gitu ya. Yes, it's true, tapi dia faithful. Dan dia meninggal in the old age, 92 tahun, masih pelayanan. Now that's faithfulness. Now that's I call success. Amin. Yesus ada di sana. Dan orang aboriginnya banyak yang menerima Tuhan Yesus. That's more than enough. Amin. Kamu mau, kalau misalnya ini, ukuran GBC suksesnya gimana sih? I say, we are already success. Why? Dari namanya aja God's beloved. Ini di dalam namanya saja sendiri, God's beloved, itu tuh terkandung Yesus, itu ada di dalamnya itu. Kita kalau ngomong Jesus Church nanti banyak yang protes kan. Soalnya yang tetangga sebelah juga Jesus Church juga kan. So we name it God's beloved. Karena kita, we are in the beloved. Jadi saudara, benar, kesuksesan kita nggak tergantung dari cara pandang orang dunia kepada kita. Kesaksian kita, ya, itu affected. Karena kita bersaksi dengan mereka ya, mereka nggak bisa ngelihat hal-hal yang, wah saya lihat Yesus di dalammu, nggak bakalan. Mereka kan lihatnya duit, mereka lihatnya berapa uang yang kamu punyai, berapa rumah, properti, segala macam. Yes, it's true. But do not worry, itu bonusnya. Saudara-saudara jangan khawatir, saudara-saudara. Oke, the world will see. Sekarang aja dunia udah mulai shifting value mereka. Karena banyak orang sukses punya segalanya pun, tapi mereka itu dalam keluarganya, dalam kesehatannya, mereka banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Benar gak? Orang mau bilang artis yang paling terkenal aja gitu, banyak yang kawin cerai. Can you imagine? Itu adalah hell on earth loh. You know, gak usah ngomong hell nanti, itu udah hell di bumi. It's true. Nah, saudara, ada satu hal yang kita sering lupa, yaitu yang namanya perlindungan. Tadi Roni ngomong gitu, bayangin aja gitu ya, di kasur kita. Memang sih itu contohnya bro, it's anointed but it's weird bro. But I appreciate the story, I really appreciate the story, but that's Roni. That's my leader, you know. Tapi dia mempunyai pandangan yang memang sangat ekstrim lah ya, in a certain things. Tetapi saya bisa appreciate the moral of the story karena it's true. Saudara tahu nggak sih berapa banyak virus yang ada di dunia ini? You think bahwa Ebola yang kemarin itu Ebola yang sama dengan yang beberapa tahun yang lalu itu udah mutasi, tahu nggak? It's mutated Ebola. Jadi kalau dibilang bahwa virus yang ada di dunia ini itu bisa aja bertambah. Tetapi saya hanya berpegang kepada satu hal, bahwa tidak ada senjata yang ditempa kepadamu akan berhasil, saudara. No weapons formed against you shall prosper. That's why saudara kita persenjatai yang namanya God's Beloved Church jemaatnya. Minggu lalu siapa yang belum dapat the CDs, you'd better get the CDs, oke? Bukan dengan CD-nya kita tepis-tepis nyamuk atau apa ya, but you listen to it. Nanti ini untuk proteksi kok, untuk proteksi. Saya bawa setiap saat, ada nyamuk ceprak. Atau kalau misalnya supaya proteksi meja untuk tatakan. Bisa.
Tapi paling bagus itu, you listen. Saudara dengarkan dan saudara alami. Saudara alami the anointing from the preaching. Oke? Bukannya, kadang-kadang yang preacher mungkin bisa aja salah, bisa aja saya ngomongnya kadang-kadang hal yang konyol. Pokoknya yang konyol dan yang jelek-jelek itu saya, pokoknya yang bagus-bagus itu Tuhan punya. Amin. The thing is, saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan proteksi kepada anak-anaknya dan kita yang sering nggak tahu dan nggak berasa hal seperti itu. Whatever weapons, mau senjata apapun, mau manusia bikin mutasi dari apapun, tidak ada satupun yang bisa melawan. Karena senjata kita itu bukannya senjata manusia, it's heavenly, saudara-saudara. There's a protection around us. Tahu nggak Kejadian 15? Kita baca sama-sama Kejadian 15 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini kelihatannya dua hal. Oke? Ini satu hal tapi juga dua hal. Dikatakan after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not be afraid Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Saudara tahu nggak? Dikatakan after these things, kemudian, berarti ada kejadian sebelumnya kan? Tahu saudara kejadian sebelumnya apa? Yaitu pada saat dia mengalahkan raja-raja semuanya yang ada di Sodom di Gomora dengan a bunch of farmers. Bayangin, petani ngalahin begitu banyaknya trained soldiers. Itu udah nggak mungkin punya. Dan dia itu literally, ini petaninya jago berantem. Ini bukan petani yang kayak di Clash of Clans, oke? Saudara yang main Clash of, kayak petaninya bisa masuk gitu. Wah, meledak gitu. You know it's not. Udah lah, sama-sama main lah. But don't play here, oke? Play later, setelah ibadah, oke? Nah, saudara, this is an ordinary farmer. Ini petani yang biasa-biasa aja. Dia dengan single-handedly satu gerombolan dia itu basically ngalahin banyak orang. Dan dia akhirnya raja-raja itu nyerah. Kemudian oleh Melkisedek yang datang menyambut dia dengan roti dan anggur. Yaitu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus menyambut kita dengan perjamuan kudus. Diberikan setelah Abraham kecapean. Kemudian diberkati saudara. Dan Abraham memberikan tithing. That's the first time, itulah kali pertama kata perpuluhan itu dikatakan. Dan itu sebelum hukum Taurat, sebelum 10 perintah, sebelum semuanya. So tithing, perpuluhan itu bukanlah hukum Taurat, saudara. It's not. Okay? It's a covenant. It's a secret. Ini ada secret weapon ini namanya. Amin. Saudara suka yang namanya secret-secret. Yang wanita suka Victoria's Secret. Yang secret-secret. Yang cowok juga suka Victor's Secret. No, just kidding, oke. Jangan dimasukin hati. Saudara mukanya serius banget sih. Hari Minggu serius, saudara jangan terlalu serius, saudara bisa kena stroke, oke? Saudara, tahu nggak sih? Ini Abram, dia habis melakukan semua hal ini dan dia menolak itu yang namanya siapa? Raja-raja dari Sodom dan Gomora dan dia menyelamatkan Lot. But the thing is, dia juga make a blunder. Dia ini melakukan satu kesalahan yaitu dia berhubungan dengan pembantunya sendiri yang namanya Hagar. Dan saudara-saudara kalau yang sudah mendengarkan khotbah saya, saudara-saudara akan tahu bahwa ini adalah gambaran daripada perjanjian lama. Yaitu bahwa dulunya orang Israel atau kita semua itu berada di bawah hukum Taurat. Oke, di bawah hukum. Oke. Nah, sekarang Tuhan sendiri mengatakan setelah itu dia mengatakan I'm your shield. Akulah perisaimu. Nah, dikatakan terusin aja dikit ya, terusin aja. Kita terusin lagi. Abram jawab, "Ya Tuhan Allahku, apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku."
Ini baru ngomongin sama Tuhan. Detik dia ngomong, akulah perisai dan akulah your great reward. Detik itu Abraham langsung ngomong, mana mungkin, kamu gak ngasih saya anak. What you can call that reward? Abraham gak mendengar apa yang seluruhnya yang dikatakan oleh Tuhan. I am your shield. Ketahuilah bahwa yang menjadi perisaimu itu bukannya the Lord give you shield, but He is your shield. Dia itu adalah kamu punya perisai. Dia sendiri. Jadi ada apa-apa yang jadi bentengnya dia. Kayak tadi gitu, Fedri gitu ya, lagi lihat nih Reni gitu ya. Yang jadi bentengnya siapa? Fedri sendiri. Dia nggak nunggu-nunggu, tolong dong saya ini siapa gitu ya. Ngambil siapa kayak Gary gitu, disuruh nginjek gitu. Enggak gitu loh. Mentang-mentang Gary, mana Gary di sini. You know it's not. The thing is, yang menjadi perisai itu dirinya sendiri. Dia memberikan, God gives Himself as a shield. Dan itu luar biasa loh saudara-saudara. Kalau Tuhan yang menjadi benteng dirimu, siapa yang bisa lawan Tuhan sekarang? He is your dad. He is your best dad in the world. And He is your own shield. Bapak kita di dunia itu nggak kebal peluru. Bapak kita di dunia itu lebih dari Superman. Semuanya itu kenain ke dia semuanya. Dan tidak ada satupun yang bisa mengenai kamu. Kalau bapakmu itu istilahnya itu benar-benar ada di depanmu. Istilahnya siapa yang bisa kena? Nggak ada saudara-saudara. Amin. Nah setelah itu dikatakan ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ini mengatakan mengenai si Ismail. Oke? Kemudian Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ini adalah fruits-nya. Ini adalah buah-buahnya. Tetapi yang dia berikan adalah dirinya sendiri. Dia berikan dia sebagai perisai dan dia memberikan bahwa dialah reward-nya. Reward-nya itu bukannya sekedar berkat, tetapi reward-nya adalah Sang Pencipta dan Pemberi berkat itu sendiri. Seperti saya sering tanyakan, siapa di sini suka makan durian? Saya suka makan durian. Wah, suka banget. Terbukti waktu di sana disuguhin durian, saya buka pertama. Saya volunteer myself untuk buka duriannya. Karena apa? The first who open the durian, itu yang try dan tes duluan. Bayangin, saudara, saya baru tahu ya, di Malaysia tuh duriannya bermacam-macam. Minimum yang kemarin diberikan aja, itu 4 macam. Kita pesta durian, 4 macam durian. Di sini udah yang pengen durian gitu ya. 4 macam rasa. Dan it's one of the best durian ever. Saudara tahu ada yang namanya durian, namanya musangking kan? Wah, musangking itu enak sekali saudara. Buttery taste. so good gitu ya. Itu tuh kayak, wah, this is my reward ya for opening the durian. Saya nyobain pelan-pelan, you know. Wow, it's so good. But the thing is, itu kalau sekedar hanya buahnya saja, saya pengen nyari lagi saya nggak bisa saudara-saudara. Tapi kalau saya dapat pohon musangking tumbuh di depan rumah saya, every day saya bisa makan musangking, betul? Dengan kondisi Tuhan memprotek saudara tidak ada kolesterol. Ngimpi kali ye gitu. Well, tenang aja, saya nggak makan banyak-banyak. 1 paling. 1 biji bukan 1 bulat, tenang aja. Dikira 1 baskom gitu ya. Yang makan itu sepupu saya tuh banyakan. Just kidding. The thing is, dia memberikan dirinya sebagai pemberi berkat setelah dia berikan dirinya sebagai protection. So, perlindungan datang duluan sebelum berkat. Once again saya katakan, the shield comes first before the blessing comes. Amin. Jadi saudara jangan salah.
Saudara punya blessing, saudara nggak punya shield-nya, percuma. Blessing-mu akan dicolongin semua. Tetapi kalau saudara punya shield-nya, maka upahnya itu sangat besar. Bukan cuma great reward loh, exceedingly great reward. Amin. Ini luar biasa sekali. Karena apa? Setelah itu Tuhan bilang, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang. Coba ditayangin ilustrasinya. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Nggak tahu gambarnya ada apa nggak, bisa nggak? Nah ini dia. If you can see, itu Abraham lagi diceritain sama Tuhan mengenai bintang. Dia bukan suruh ngitung bintang. Karena saya yakin kalau Abraham disuruh ngitung bintang gitu ya, dia bisa sampai umurnya berapapun, dia nggak akan kelar ngitung itu bintang. The thing is, Tuhan bilang bukan cuma menghitung bintang, tetapi tell the stories of the star. Saya percaya, saya juga dapatnya juga dari khotbahnya Pastor Prince. Sama. Dan saya pun very confirm, karena di bintang itu ada konstelasi namanya. Betul? Konstelasi itu menggambarkan gambaran-gambaran sebenarnya adalah gambaran Kristus. Tapi sekarang diselewengkan. Jadi bukan astronomi, jadi astrologi, kemudian jadi horoscope. Bukan horoscope. You know, dikatakan rasinya berkaitan dengan sifat. Don't you know bahwa bintang di langit, bahwa Tuhan menempatkan benda-benda di langit untuk menceritakan dirinya. Dia meletakkan, saya sudah khotbah kira-kira 2 minggu yang lalu, kenapa Tuhan meletakkan matahari dan bulan bukan? Sebagai benda penerang, itu untuk menceritakan anaknya sendiri. Dan dia meletakkan bintang-bintang di langit. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa cek. Rasi pertama, ada yang ingat apa? Virgo. I think it's Virgo ya. No? Virgo itu virgin. Who is the virgin birth? Jesus. Diakhiri dengan Leo. Leo, the Lion of Judah. Saudara tahu nggak sih? Itu luar biasa sekali. Jadi diceritakan mengenai Tuhan Yesus di atas langit. Dan Abraham percaya dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia kalau saudara lihat di bawahnya itu ada yang namanya darah dan ada potongan-potongan hewan. Itu Tuhan yang nyuruh. Karena itu artinya Tuhan mau buat perjanjian. Untuk apa dia mengikat perjanjian? Supaya Abraham percaya karena dia bilang saya nggak punya anak. Dan dia perlu bikin berjanji. Dan dia perlu bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan sumpahnya tidak ada yang bisa batalkan. Karena perjanjiannya itu, dia bersumpah, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa bohong nggak? Tuhan pernah nggak membatalkan sumpahnya sendiri? Nggak bakalan, dia itu Tuhan. Makanya Abraham dibikin tidur. Karena apa? Nggak mungkin yang namanya Abraham bisa menepati covenant-nya. Tapi ada lidah-lidah api yang berjalan di antaranya. Don't you know bahwa lidah-lidah api itu melambangkan daripada Tuhan sendiri? Dia yang membuat covenant dengan dirinya sendiri. Dan hewan yang dipotong-potong itu melambangkan dari Yesus. Bahwa Yesus mengikat perjanjian dengan Bapa kita. Yesus mewakili kita semua. So we are actually secure in the covenant. Saudara gak akan pernah lepas saudara-saudara. Ini luar biasa sekali loh. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa even Abraham gitu ya. Dia itu sering lupa bahwa dia itu sering diproteksi sama Tuhan. Dia itu sering berbuat kadang-kadang seenak-enaknya sendiri. Dia kadang-kadang sering banyak blendernya. Tetapi ketahuilah, orang yang mencoba mencelakai Abraham, orang yang mencoba untuk membunuh Abraham, bahkan Tuhan sendiri, dia membuat orang itu say sorry to Abraham. Can you imagine? I mean like, ini gak masuk akal. Kalau dibilang cerita, ini gak fair sekali orang Abraham yang buat salah. Abraham buat salah, harusnya dia tanggung konsekuensinya. Even Abraham menipu, bahkan bukan cuma menipu, 2 kali menipu, dua-duanya disuruh say sorry. Kalau enggak dapat kutuk. Wow, saudara ketahuilah bahwa itulah perjanjian yang sama yang Tuhan buat antara dirinya denganmu. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang lain mencoba mencelakakan kamu. Orang lain mencoba untuk menipumu. Mungkin bisnismu saat ini mungkin sedang, wah lagi ada orang pingin berniat jahat kepadamu. Don't you know bahwa Allahmu itu adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mempunyai covenant yang sama kuatnya. Yang membuat engkau terproteksi bahkan dalam bisnismu. Apapun bahkan engkau blunder dalam bisnismu pun. He will make it everything
Alright. Now that's our God. Itu Tuhan yang saya sembah dan itu Tuhan yang saya khotbahkan. Amin. Nah, tapi hal yang paling sendiri yang kita nih nggak berasa, sering nggak berasa, itu protection. Bayangin aja, tidur dengan berjuta-juta tungau, masih bisa tidur dan ngorok lagi, dan ngiler lagi. I think your paddle is more dangerous. Sorry, paddle tau. Ilermu kan bikin pulau. Pulau-pulaumu itu lebih berbahaya mungkin. Berbahaya karena bau, bro. The thing is, ini masalahnya, kita ini berasanya kalau dapat upah. Kalau dapat sesuatu, dapat berkat. Tapi, ketahuilah, for God it's okay. Dia pun gak berasa, kayaknya orang, itu karena apa tau gak? Tuhan, dia itu mau ekspresikan cintanya. Dan dia ekspresikan cintanya, beside the cross ya, selain daripada salib Kristus, dia ekspresikan cintanya dengan apa? Dengan perlindungan dan dengan berkat-berkatnya. Nah, in response, sebagai tindakan kembali, sebagai tindakan kita, kan namanya dikasihi kan kita respons dong. Ada yang namanya praise and worship, ada yang namanya giving and tithing, ada yang namanya Holy Communion dan minyak urapan. Itu responmu saudara, itu yang kamu bisa bertindak. Tetapi namanya perlindungan, kamu nggak bisa buat apa-apa. Kalau namanya perlindungan, kamu dilindungi ya kamu dilindungi. Amin. Ini pada saudara-saudara ingat gak sih bahwa akhir tahun di tahun 2014, waktu saya lagi preaching itu, tanggal berapa ya? Tanggal is it 28 or something? Ya, tanggal 28 ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu apa-apa, suddenly saya dengar berita pada saat saya lagi khotbah, itu AirAsia hilang, gone missing. Oke, kemudian di awal tahun 2015, itu kita mulai dengan suatu statement protection. Nah, saya katakan yes, kita grieving, kita berduka karena kehilangan daripada orang-orang yang kita kenal mungkin di sana, kita kasihi. Tapi saudara harus lihat banyak kisah di balik kehilangan ini. Banyak kisah bahkan orang-orang yang nggak jadi pergi. Orang fokusnya sekarang sama orang yang hilang. Tetapi ketahuilah banyak orang yang istilahnya missing. Saya bahkan pernah dengar nih, I heard and I know daripada ini ya teman-teman juga yang saya tahu dapat dipercayai gitu ya. Sekarang ini terjadi perdebatan gitu loh. Yang satu ternyata ada a bunch of people, ada segrup orang dari suatu gereja yang berangkat toto batal. Nah, begitu batal diisi dengan gereja lain. Ini saya nggak tahu. Nah, yang satu banyak berbicara mengenai ada perjamuan kudus, ada minyak urapan. Yang satu juga banyak berbicara juga. Ada mengenai neraka, ada mengenai trip to hell, ada mengenai ini. Oke, no need to say siapa church-nya. Kalau saudara tanya sama saya, it's none of your business. Oke, but ketahuilah, ini yang namanya orang yang udah lewat ini, yang dilewatkan dari perlindungan ini, mereka ini pantas nggak bersuka cita? Of course lah, mereka ini lolos daripada namanya plane crash. Can you imagine 46 people, 46. Now that's, itu miracle. Now that's the protection of the Lord. Saya sampai bingung gitu ya. Wow, ini kemarin saya pergi ke Singapura. Saya naik AirAsia. Kita nggak ada yang berani ngomong apa-apa. Tapi di pesawat semua muka tegang. Begitu naik turbulen sedikit. Anak-anak saya nggak tahu apa-apa, woi main aja. Enak ya jadi anak-anak ya. So shall you be. Kalau punya faith like a children. Percaya aja. Tapi orang dewasanya semua, ini gimana nih? Ini kalau misalnya ini. You know, mau masuk ke Singapura nih, udah mau masuk. Saya kan lihat jamnya kan, udah mau masuk. Biasanya 10 to 15 minutes sudah landing. Ini setengah jam nggak landing-landing. Cuaca buruk, tapi nggak ada yang ngomong. Even pilot nggak ngomong.
Cuman ini saya tahu pesawat muter di atas itu cuaca lagi mendung, naik turun gitu. Pesawat kadang mesinnya mati, kadang nyala lagi, kadang mesin mati, kadang nyala lagi. Aduh, saudara, iblis akan selalu melemparkan namanya pikiran-pikiran untuk mengkondem saudara-saudara. Detik itu, dia mungkin saudara-saudara mungkin akan kepikiran, aduh, ini saya belum ngapa-ngapain. Kalau saya lain, kalau saya bilang, ya, ini saya ya sebagai pribadi manusia, oke? Jangan dilihat sebagai pastornya, sebagai pribadi manusia, nggak apa-apa. Mau mati bareng sekeluarga. Yang penting komplit, nggak ada yang ketinggalan. Itu at least itu yang saya pikirin gitu loh istilahnya. Nggak mikirin yang lain-lain gitu. Mau ke surga bareng. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Utang lewat. Jangan mikir yang enggak ya. Iya kan? Udah mulai mikir kan? Wah, lumayan nih. Come on lah. Jujur, sebagai manusia mikir kayak gitu. The thing is, proteksi daripada Tuhan itu, dia itu assure saya. Why? My blood has been poured for you. Bisa aja saya mikir, hari itu saya habis ngapain ya? Mungkin saya ada hal-hal yang saya lakukan kesalahan. Mungkin ada orang mikir, aduh kalau misalnya saya nggak sempat doa gimana? Aduh saya terkondem nih, ternyata pagi-pagi baru berantem sama suami atau istri. Apakah saya masih tetap dilindungi? Ada 2 macam. Saya katakan 3 macam lah. Ada umat yang dilindungi. Ada 3 umat ya. Tahu nggak kejadian di Israel sama Mesir? Waktu tulah terakhir, tulah yang ke-10, anak sulung meninggal. Itu ada 3 macam orang. Yang pertama, orang yang sama sekali udah tahu, tapi dia nggak apply. Oke, nggak apply darah. Dia nggak taruh darah di tiang pintu. Yang kedua, orang yang tahu dan dia taruh darahnya. Betul? Dan dia ada di dalam. By the way, darahnya itu ditaruh di tiang pintu sebelah luar ya. Nah, ada yang ketiga. Ada yang orang yang kita ngomongnya saya orang parno. Mungkin dia taruh di luar, sekalian taruh di dalam. Dan dia ada di dalam, waktu malaikat lewat, dianya gemeteran juga. Padahal dia udah apply darah. Bedanya di mana? Bedanya waktu pagi-pagi. Yang satu mukanya jelalatan karena kebanyakan minum Starbucks semalaman karena ketakutan. Yang satunya tidur tenang sama anak-anaknya. Oke? Which are you? You are not the Egyptian. You are not the Israelites yang ketakutan. Saudara cuma perlu tahu, darah itu sudah di-apply. But blood must be applied. Amin. Darah harus diaplikasikan, saudara-saudara. How do you do that? Saudara cuma istilahnya just know. Saudara hanya ketahui secara mental, secara pikiran, bahkan saudara percayai. Saudara cuma pergi aja dengan tenang. And you just say, Lord, thank you Lord, I'm protected. My family is protected. Out of thanksgiving. Bukan saudara ngomong darah Yesus, 5 kali. Grace. Wah udah terproteksi. No, bukan formula saudara. Karena ini adalah suatu hubungan. Betul? Hubungan itu enggak mengungkapkan gitu. Hubungan itu mengetahui bahwa Bapakku sekarang ini memproteksi aku. Aku nakal, enggak nakal, aku tetap dilindungi saudara. Even in airplane. Mau ke lewat laut, mau lewat darat, mau kemanapun, iblis mencoba untuk merekayasa bagaimanapun gitu ya. I will be protected. Amin. Just wanna assure you, saya hanya ingin memberikan suatu ketenangan, bukan hanya ketenangan, tetapi ini basis on the word of God. Amin. You know, tahu nggak saudara kenapa sih saudara bisa klaim kedekatan itu? Saudara dekat, saudara bisa terproteksi. No, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kamu sudah dengerin khotbahnya Joseph Prince berapa kali, khotbah saya berapa kali. Bukan karena kamu itu lebih dekat dengan saya. Oh, saya ini lebih dekat dengan Pastor Yudi. Oh, bukan karena kamu itu sering datang ke gereja. No, it's because of Jesus. Karena Yesus.
Karena Yesus yang dia yang telah mati bagi kamu, bagi saya semua. Your eyes upon him. Amin. Mazmur 91. Ketahuilah bahwa dia telah membuka jalan bagimu. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Saudara, next ya. Judulnya dalam lindungan Allah. Safety of abiding in the presence of God. Ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Interestingly, sangat menarik bahasa Indonesianya itu betul. Bukan, kan kalau bahasa Inggrisnya he who dwells. Dwells itu kan kayak tinggal kan. Tetapi kata tinggal, kata benernya itu dari kata yasab. Yasab itu artinya bukan hanya make my home permanently saja, tetapi adalah seseorang dengan postur istirahat. Dengan postur duduk. Jadi dibilang orang yang duduk itu betul. Tahu saudara duduk? Saya sekarang berdiri, saudara sekarang duduk. Lebih enak mana? Lebih enak yang duduk. I wish I can be here and hear myself preaching, tapi saya nggak bisa saudara. Saudara bisa duduk, bahkan ada yang wah ngantuk bisa sambil tidur-tiduran dari tempat ini, oke? Sedangkan saya harus melekan semalam mungkin untuk khotbah, untuk saudara mempersiapkan masakan yang enak. The thing is, enak posisi duduk itu. You have to say, it's good and it's okay for you to enjoy it. Jangan berasa bersalah, karena harusnya engkau harus bisa duduk dulu sebelum engkau jalan-jalan. Karena kalau engkau duduk, engkau dalam postur duduk, itu engkau dalam posisi menerima. Engkau tidak dalam posisi itu jalan-jalan bertindak sesuatu. Engkau duduk, engkau nggak bisa ngapa-ngapain. You just have to sit at the same place. Nah dudukmu ini, yaitu di dalam lindungan yang maha tinggi. El Elyon. Saudara tahu El Elyon, kata pertama the most high. Itu dikatakan oleh Melkisedek kepada Abraham. Yesus katakan kepada Abraham, the most high, El Elyon. Itu kali pertama ini. Nah, saudara, shall abide in the secret place of most high. Jadi ada satu secret place, ada suatu tempat rahasia, saudara. Saudara ditempatkan di tempat rahasia. Kemarin saya ngobrol sama one of our leaders, Lili. Lili, kemarin itu nanti kalau dia udah ini ya, dia mau kasih kesaksian. You know that dia mengalami suatu condition in the back condition. Tapi dia dapat mimpi malamnya. Mimpi malamnya itu, dia itu lucu mimpinya. Dia bilang, itu kayak namanya ada orang atau ada setan mencoba menyerang dia. Tetapi itu tuh waktu menyerang dia, itu ada kayak invisible shield. Kayaknya orangnya nyerang dia. Tapi orangnya waktu nyerang nggak kena-kena. Jadi ada kayak satu invisible shield yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Dan dia berada di dalamnya. Dan dia langsung diingatkan, sama seperti kita, we are in Christ. Kita di dalam, kita dikandung di dalam Kristus, demikian juga kita ini being shielded. You know the shield itu, nanti saudara saya agak kecepatan dikit. Tapi nanti saya akan ngomong ya. Terusin lagi aja. Amplified Bible katakan, he who dwells in the secret place of Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Ini luar biasa loh, nggak ada musuh sama sekali bisa melawan. Coba ayat sebelumnya, slide sebelumnya. Dikatakan, shall abide. Tahu nggak abide? Abiding itu tinggal. Stay during the night, dwell permanently. Artinya, shall abide itu saudara nggak bisa dicabut-cabut. Saudara kalau udah tinggal permanen. Saudara itu permanen resident. Under the shadow of the Almighty. Ini tempat yang luar biasa, saudara. This secret place, saudara ada di suatu tempat yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Bahkan tidak ada musuh pun bisa mengganggu ini. Nah, tempatnya ada di mana? Nanti saya jelasin ya. Oke. Nah, terusin. Saudara tahu nggak sih position itu, bahwa posisi itu tuh sangat penting. Pertama, saudara kalau diberkati, saudara dibilang diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar. Betul? Itu kan ngomong mengenai posisi ya. Nah, di
Waktu musuh menyerang engkau satu jalan, bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Oke? Nah, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, tetapi tidak menjadi ekor. Itu ngomong mengenai apa sih? Posisi. Do you know bahwa posisi itu juga datang duluan. Setelah posisi, baru blessing-nya datang. Posisi saudara di mana sekarang ini? Apa saudara ada di posisi aman? Apakah saudara berada di posisi nyaman? Saudara ada di posisi aman? Saudara tahu bahwa saudara ini ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus nggak senantiasa nyaman. Karena apa? Dalam Kristus itu yang namanya persecution, yang namanya trials of faith, yang namanya pencobaan ujian iman, itu tetap datang. Dan itu saya garanti 100%, 1000%, itu udah ada di firman Tuhan, itu udah pasti terjadi untuk saudara-saudara. Jangan saudara bilang, jauhkanlah semua ujian-ujian iman ini daripadaku. Mengapa Tuhan harus terjadi pada diriku? Jangan saudara minta, itu doa yang gak bakalan dijawab. Karena setiap ujian iman itu akan menghasilkan characters, you know. Why? Supaya kalau dengan ujian iman itu, mau nggak mau saudara akan dekat dengan Tuhan kan. Kalau nggak ada tantangan, saudara akan cenderung itu nanti lari-lari kemana-mana. The thing is, Tuhan itu seneng kalau saudara bisa bergantung sama Dia. Kita ini makhluk yang sangat tergantung sama pencipta kita. Kita ini bukan independent being, saya udah pernah ngomong ya 2 minggu yang lalu. The thing is, kita ini suka sok independent. Kita ini suka sok kita bisa jalan sendiri. Kita ini suka sok bahwa kita ini, oh kalau namanya ini, wah berkat yang ini mah cemen lah, gue bisa sendirilah. You know, in every condition, dia mau kita ini senantiasa bergantung. Sebab itu yang namanya ujian iman, itu tidak akan pernah selesai. Sampai saudara nanti di rapture, saudara akan ngalamin yang namanya ujian iman. Tetapi, saya harus katakan, ujian iman tidak datang dalam bentuk sakit penyakit, kutuk, tidak datang dalam bentuk kecelakaan, malapetaka, maupun kemiskinan. Itu bukan ujian iman. Karena itu semua sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. No, it's not. It's not your trials of faith. Oke? Kadang kamu dicemooh oleh orang. Kadang kamu diolok-olok oleh orang. Dengerin apaan sih? Yang kayak ginian kamu dengerin. Yang ini mah nggak ada kerjaan. Kerjaannya cuma tiap hari Minggu datang melulu ke gereja. Tiap hari kerjaannya cuma pelayanan melulu. Nggak ada kerjaan lain kah? Sometimes kita ini merasa, kita ini, wah kayaknya gimana. Kamu ngapain sih? Kamu nanti aja. Kalau kamu udah sukses, kalau kamu nanti udah agak kaya dikit, baru kamu mulai pelayanan lah. Ngapain pelayanan sekarang? Buang-buang waktu. Betul? Itu bisa terjadi, you know. Bahkan dari orang terdekat pun bisa terjadi hal seperti itu. The thing is, saudara nggak usah takut. Kalau yang memang bagianmu engkau bisa melayani, bahkan melayani di tempat kerjamu, melayani dalam bisnismu, melayani di setiap waktu, kamu bisa. You can do it. Why? Because it's who you are. Siapa dirimu? Dirimu itu adalah kamu ditaruh di dalam Kristus. Posisimu anak raja. Anak raja melakukan pelayanan, itu no problem. Anak raja dicemooh, gayanya itu akan calm. Nggak akan bales-balesan. Kalau orang ya istilahnya memang benar-benar kaya atau benar-benar mampu, biasanya nggak banyak ngomong, diem aja. Dijelekin sama orang ya tenang aja. Tapi biasanya yang sedang-sedang, kadang-kadang OKB gitu ya istilahnya, begitu dijelekin, apa ini, ikut-ikutan ngomong-ngomong, kayaknya very insecure. Kalau kamu memang benar-benar mampu, kamu mah diam aja, tenang aja gitu loh. Very calm. It shows your royalty. Tahu nggak? Menunjukkan kamu tuh anak siapa? Anak raja atau orang biasa? Ingat posisimu di mana ya? Posisimu itu anak raja. Amin. Nah, saudara, ini saya terusin dikit lagi ya. Nah, Mazmur 91 ayat yang kedua. Next. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Tahu nggak refuge itu atau tempat perlindungan itu apa? Tempat sembunyi.
Saudara kalau misalnya ini ngadepin sesuatu, kadang-kadang itu saudara ingin sembunyikan rasanya. Saudara ingin berlindung kan. Di mana sih tempat perlindunganmu? Kamu berlindung di balik koneksi? Berlindung di balik keuangan? Atau berlindung di tempat yang paling aman, yaitu Tuhan sendiri. God is the safest place. Kita mau kemana aja. Saya dulu pernah dibilangin gitu, ngapain kamu pulang ke Indonesia, banyak terorisnya, banyak bomnya, kemana-mana ke hotel nggak pernah tenang. Pergi ke luar negeri juga sama. Di luar tahu-tahu ada penembakan lah, di sekolah aja terjadi penembakan lah. You know, I cannot say. Where is the safest place? Only in Christ and Christ alone. Amin. Nah, Mazmur 91 ayat yang ketiga. Saya terusin aja ya dikit ya. I think either maybe I will continue this next week, maybe ya, karena waktunya nggak cukup. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Saudara, ini nih trap. Trap itu tahu nggak? Trap itu artinya bukannya dia itu mengejar saudara. Tapi trap itu kan ditaruh. Kadang-kadang kita berjalan, tahu-tahu ke trap. Nah, jangan kita sendiri mengekspos diri kita kepada trap. Paham? Artinya, kadang-kadang anak-anak kita nggak sengaja expose. Saya harus repent, saudara-saudara. Saya benar-benar harus bertobat juga. Namanya anak-anak kadang-kadang sayang. Suka dibeliin lah, beginilah. Suka dibeliin lah, ada game lah, begitulah, beginilah. Ternyata game itu affected. Dibeliin gadget, affected. It affect. Can you imagine mulai dari sekolah dasar pun, pornografi sudah mulai masuk. Amazing. Dulu mulai SMP kelas 1. Sekarang sekolah dasar as early as kelas 2 SD. Wow. Di mana-mana. Karena apa? Kehadiran gadget. Saudara, kadang-kadang kita ini nggak sengaja kita expose ourselves to the trap. Tapi ingat, kalau sampai pun kena trap somehow, masuk ke trap, Tuhan akan melepaskan. Dia berikan jalan keluar. Tuhan bisa restore, dia bisa mengembalikan. Pikiran yang masih innocence, Tuhan bisa kembalikan. Dan you know, Tuhan ini bisa mengembalikan semua image-image yang nggak benar. Semuanya Tuhan bisa restore. That is the power of my God. Ini luar biasa sekali loh. You know, proteksinya namanya Mazmur 91. Saya katakan ini pill 91. You take this pill. Satu obat pamungkas ini. Saudara nggak perlu take other pill. Amin. Coba kita terusin lagi ya. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dibilang dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dibilang he shall cover you with his feathers and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Nah, dibilang kebenarannya kan, kebenarannya akan menjadi perisai dan pagar tembok. Nah, bagaimana kalau misalnya perisai dan pagar tembok itu adalah kebenaran, bagaimana dengan sayap dan bulunya? Benar kan? Kan di bawah kepaknya, dibilang di bawah dengan kepaknya ia menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di sana dikatakan kesetiaan. Tetapi the English word is his truth, kebenarannya. Saudara masih ingat grace and truth? Jadi grace-nya adalah kepak dan sayapnya. Itu kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia-Nya adalah perlindungannya. Dan saudara, kalau saudara tahu ya, ini saya skip sedikit aja, you know. Maleakhi 4 ayat 2a. Dikatakan, saudara mungkin masih ingat beberapa minggu yang lalu saya barusan ngomong tentang ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. The sun of righteousness. With healings on his wings. Saudara, ini saudara di cover dengan sayapnya. Termasuk dengan kesembuhannya, itu covered. Ketahuilah saudara, bahwa kesembuhan itu adalah grace daripada Tuhan sendiri. Saudara bisa cek
Saudara bisa makan obat, tetapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Saudara tahu kalau obat itu pun, itu banyak hal isinya di dalam kita nggak tahu. Banyak hal, efek side effect-nya kita juga nggak tahu. Di sini Tuhan sediakan satu hal yang sangat simpel, perjamuan kudus. Perjamuan kudus, no side effect. Tidak akan menimbulkan kolesterol dan asam urat. Saudara makan ini lebih bagus daripada habis saudara makan babi, terus saudara makan Lipitor. Tahu Lipitor? Obat anti kolesterol. Oke. The thing is, do not abuse it, oke? Jangan abuse. Saya suka makan bak juga saya suka, tapi saya nggak abuse. Not every hour I eat bak. But every day. No lah. Saya bercanda sama istri saya ya. Saya bercanda, ini bercandaan doang. Ini moodnya lagi bercanda banget. Oke. Amaknya dia gitu ya. Amaknya dia umurnya 90 tahun. Wah, apa rahasianya? Dia bilang, gue ingat amak gue itu kalau di rumah itu ngoceh-ngoceh terus. Wah, pagong lah, inilah segala macam. Tahu bahasa Hokkien, saya nggak ngerti lah. Sikina lah, apa segala macam. Wah, kata-kata keluar semua. Katanya gitu. Kok bisa? Ini amak suka marah-marah tapi umurnya 90 tahun. Saya bilang, makanannya apa? Saya nanya, tiap hari harus ada babi sama tahu. Nah, just kidding. Oke. Itu dia tuh rahasianya. Just kidding, oke. I don't know why, what happened, with this crowd. Matius 23, ayat 37 sampai 38. Saudara tahu nggak sih shield and buckler? Shield itu front. Shield. Buckler itu dibilang tembok, dinding tembok. Jadi saudara di depan dilindungi dan saudara juga dilindungi all around. Dan ini dilindunginya bukan cuma beberapa saat doang loh. Setiap hari, pagi terlindungi, malam terlindungi. Wow. Amin. Nah, coba ya, kita baca ya. Saya terusin aja deh, Mazmur 91. Next. Mazmur 91 ayat 5 sampai ke 7. Dikatakan, engkau tahu setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Malam ke cover, siang ke cover. Panah itu, kalau zaman dulu mungkin panah beneran. Sekarang termasuk peluru dan misil. Rudal. Dan bahwa saudara juga tercover terhadap itu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini ke cover semua. Mau malam, mau siang, ke cover. Mau penyakit menular, ke cover saudara. Dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, benar memang di dunia ini kita nggak bisa mencegah. Kalau Tuhan yang running dunia ini, nggak bakalan ada yang namanya rumah sakit dan kematian. The thing is, this is not 100% Tuhan cover. Tuhan hanya running orang-orangnya yang ada di dalam kerajaannya. Oke? Tetapi di luar sana, itu tuh namanya proteksi itu istilahnya nggak ada. That's why there is still hospital, masih ada death. Amin. Tapi yang namanya manusia itu dia itu secara free choice, secara keinginannya sendiri, dia harus menyerahkan kekuasaannya itu dan diserahkan oleh Adam kepada iblis. Kuasa daripada dunia ini. Makanya untuk ngambil perlu seseorang manusia lagi untuk ngambil kekuasaannya, yaitu Tuhan Yesus. Dia sudah mati dan dia bangkit kembali hanya untuk ngambil kekuasaan itu dan dikasih ke anak-anaknya. Jadi saudara, bagi orang yang percaya, you are protected. Amin. You have to know. Oke, tenang aja. Yang namanya dosa mau gimana pun itu tetap menghancurkan. Yang namanya api, kalau saudara dekat api, itu akan terbakar. Ya kalau saudara melakukan sesuatu dan saudara dapat konsekuensinya, yes, saudara bilang, oh iya protected semuanya gitu ya istilahnya. No, you cannot abuse grace. Amin. Amin. Nah, bagaimana dengan doa kita?
You know that even angels, Tuhan kasih loh untuk saudara. Ini saya kasih akhirnya aja, ujungnya ya. Mazmur 91 ayat 16. Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Di sana salvation itu, kata persisnya, itu my Yeshua. Artinya kamu akan melihat Yesus. You know, kamu akan dikenyangkan. Kamu akan dikenyangkan juga oleh dia. Jadi waktu kamu kelaparan, kamu makan dia, kamu akan kenyang. Jiwamu kenyang, bahkan tubuhmu sendiri itu juga dikenyangkan. Amin. This is so powerful. This is very supernatural, saudara-saudara. Saya nggak even belum touch mengenai even Holy Communion dan minyak urapan untuk proteksi. Wow, kalau saya udah ngomongin mengenai hal itu, saudara benar-benar basically kita ini nggak ada yang bisa menyentuh kita sama sekali. Kalau kita pun bisa tersentuh, itu karena kita yang suka jalan-jalan sendiri keluar daripada perlindungannya Tuhan. Ketahuilah, iblis ngelihat kita nih sekarang itu benar-benar udah terlindung, ke cover semuanya. Amin. Bagaimana dengan doa sih? Untuk apa kalau gitu kita doa? Doa itu memposisikan dirimu sebagai penerima dan memposisikan Tuhan di tempat yang tepat sebagai pemberi. Sekali lagi saya katakan, doa itu memposisikan kamu di tempat yang tepat sebagai penerima dan memposisikan Tuhan di tempat yang tepat sebagai pemberi. Doa itu merupakan satu hubungan dan doa itu mengaktifkan suatu perjanjian. You know, it's like a switch on off button. Saudara pingin aktifin itu namanya perjanjian. You pray this Psalm 91. Waktu saudara doakan Mazmur 91 ini, kayak saudara mengaktifkan turn on. Very easy. Caranya cuman ngomongin, just say it. Amin. Tapi harus kita ngomongnya itu deklarasi. Nggak peduli mau doanya itu bagus, mau kata-katanya itu kayak gimana pun, mau doamu fales pun, nggak tepat. But it's a declaration of your faith. Itu akan jalan loh saudara. Anak kecil aja, doa Mazmur 91, it works. Saudara tahu nggak dulu ya di zaman Perang Dunia Kedua, itu ada lagi perempuan ya, lagi ada ibu-ibu gitu ya. Dia tuh di dalam satu kota itu lagi dibom sama bomber, oke, pesawat bomber. Tapi rumah ini tetap berdiri. Cuman satu-satunya rumah ini berdiri. Do you know what she did? Apa yang dia lakukan? Ternyata dia semalaman, dia itu recite Psalm 91. Bingung, aneh, tapi nyata, it works. Ini bukan artinya saudara lakukan dengan formula. Ingat ya, hukum Taurat itu selalu dilakukan dengan formula. Tapi saudara sekarang punya Yesus, itu lakukan itu bukan dengan Taurat. Tetapi saudara karena ingin dekat dengan dia. Karena Allahmu itu sendiri just want a relationship with you. Jadi saudara nggak usah khawatir saudara. Kamu waktu ngomong, kamu just ngomong aja. Anytime you want to say it, say it. Amin. Nah, saudara, terus kemudian saudara nanya, terus bagaimana dengan Ayub? How about Job? Ayub itu kan kayaknya dia orangnya saleh banget. Ini saya udah pernah ngomong juga. Coba kita lihat Ayub ya. Saya minta worship team untuk bisa maju. Dikatakan apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Saudara kalau notice hal ini, siapa yang ngomong? Tuhan atau Ayub atau iblis? Nah, iblis tahu kan bahwa dia itu bikin pagar di sekeliling Ayub. Orang Kristen banyak nggak tahu bahwa dia punya pagar di sekelilingnya. Banyak orang nggak tahu. Ada pagar khusus di sekelilingnya dan Tuhan memberkati apa yang dimilikinya. God bless your car, God bless your house, God bless your business, God bless your family, God bless your kids. Tuhan lindungi,
Saudara mungkin nggak sadar. Wah, kok kayaknya nggak ada perlindungan. Wah, saudara tahu nggak bahwa hal yang lebih buruk bisa terjadi kepada saudara-saudara. Tetapi ini tidak terjadi karena perlindungannya. Sometimes kita nggak bisa lihat. Sometimes perlindungannya sangat invisible. Sampai kita ini nggak berasa. Kita cuma berasa, ini kok kurang. Ini saya nggak dapat berkat ini. Itu nggak dapat berkat itu. Iblis saja tahu saudara diberkati. Iblis tuh tahu bahwa dia taruh pagar di sekelilingmu. Ingat, Ayub hidup di perjanjian lama. Dia masih hidup, dia harus persembahkan korban setiap hari. Kita hidup di perjanjian yang baru. Korban itu sekali untuk selama-lamanya. Saudara nggak usah perlu lagi ada korban lagi. You don't need to sacrifice yourself. Saudara nggak perlu harus berapa kali gitu setiap saat gitu. No, you don't need to do that. You just realize bahwa Kristus sungguh mengasihimu apa adanya. Amin. Do you know bahwa Tuhan nggak bisa memaksakan perlindungan itu kepadamu? Tuhan juga tidak bisa memaksakan berkat kalau engkau nggak mau. He is a gentle person. He is a gentleman. Never force his protection upon you. Sebab itu saya percaya sangat penting sekali dari mimbar ini diberitakan kabar baik. Sangat penting dari mimbar ini bisa keluar kata-kata bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Sangat penting sekali saudara. So many people are hearing the wrong news. Tapi beruntung saudara, in this church you will only hear the good news. Amin. Amin. Memang kita kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita bisa jatuh dalam berbagai pencobaan. Tapi tenang, saudara gak perlu harus ditakut-takuti dengan pesan-pesan. Wah, kamu harus berhati-hati, kamu harus berhati-hati, kamu harus berhati-hati. Just know, setiap hari Allahmu melindungimu. Just declare Psalm 91 over your life. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan kasih daripadamu. Hari yang penuh dengan your embrace, pelukanmu kepada kami. Hari yang penuh dengan banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Menyatakan bahwa kebaikanmu kepada kami, kasih setiamu kepada kami tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Amin. Amin. Saat ini saudara saya ingin mendoakan untuk teman-teman saat ini yang mungkin lagi maybe you're experiencing something. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu, either di dalam usaha lah, atau dalam keluarga lah, atau apa gitu ya. Yang mungkin saudara merasa bahwa proteksi Tuhan itu rasanya kok gak ada. Sometimes you feel like you're not blessed. Mungkin kau merasa bahwa saat ini you're not sure that you are blessed. I want to pray for you. Saya ingin mendoakan kau. I just want to declare. Saya ingin mendeklarasikan saja. What you need to do, apa yang perlu saudara lakukan, cuman terima aja. Amin. Very easy. Just receive. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku mendeklarasikan bahwa Mazmur 91 berlaku bagi kami semua. Mazmur 91 memastikan bahwa proteksi Tuhan terhadap rumah tangga kami, siapapun yang ada di dalam rumah kami terlindungi. Thank you Lord Jesus. Kami percaya setiap keluarga kami, keluarga besar kami, semuanya dilindungi. Malapetaka, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Panah di waktu malam, panah di waktu siang. Penyakit sampar, yang penyakit menular, tidak akan kena kepadamu. Receive it in Jesus' mighty name. Perlindungan pada saat engkau pergi, pada saat engkau berpergian, pada saat engkau naik pesawat, pada saat engkau naik kapal, pada saat engkau naik train, pada saat engkau naik mobil,
Perlindungan di tengah jalan. Pada saat engkau keluar, pada saat engkau masuk rumah. Perlindungan terhadap bencana. Engkau akan alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Because of Jesus mighty name. Karena nama Yesus kami dilindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Bahkan bisnis kami dilindungi dari segala macam bentuk penipuan. Bisnis kami dilindungi dari segala macam bentuk pencurian. Pekerjaan kami, posisi kami di dalam pekerjaan itu, Engkau sendiri yang mengetahui, Engkau sendiri yang melindungi. Terima kasih Tuhan. Engkau bahkan berikan favor, Engkau berikan anugerah yang melimpah dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak kami pun Engkau berkati dengan luar biasa. Mereka akan tumbuh, mereka akan terlindungi. Pemikiran mereka, otak mereka tidak akan teracuni oleh hal-hal yang sifatnya merusak akan mereka punya image. Terima kasih Tuhan. Mereka akan mengenal kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu dari mereka semenjak masa kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan sebelum saya akhiri ibadah ini, saya ingin mengajak untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mendengarkan Injil daripada Kristus ini, dan kau ingin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya ingin mendoakan saudara-saudara, saudara hanya ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku diberkati senantiasa Tuhan, karena Engkau kaya rela menjadi miskin, supaya aku yang miskin bisa menjadi kaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya anugerah-Mu, karya keselamatan-Mu. Aku sekarang diangkat menjadi anak-Mu. Aku percaya akan Engkau dan pekerjaan-Mu yang telah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagi saudara-saudara yang tadi barusan menerima